Nah artinya kalau pacaran, kalau misalnya contoh pacaran kalau udah bertahun-tahun, aku yakin pacarannya pasti bukan cuma pegangan tangan doang. Pertanyaan itu sederhana, kalau kejadian sesuatu yang rugi siapa, cowok atau cewek? Cewek. Maka Cewek. disitulah titik itu pacaran tuh menjadi sangat-sangat tidak reliable untuk cari pasangan, karena pacaran tidak didesain untuk cari pasangan. Contoh ya, coba kita lihat. Data di Jepang menunjukkan begini. Satu cowok sebelum dia menikah, dia berhubungan badan dengan 7 perempuan sebelumnya. Jadi dia sudah berhubungan 7 perempuan, baru kemudian dia nikah. Sedangkan kemudian cewek itu 5 laki-laki yang berbeda sebelum dia nikah. Paham gak maksudnya? Jadi dia udah nyicipin 5 laki-laki, yang laki-laki menyicipi 7 perempuan. Artinya kalau kita lihat itu, ini menjadi problem ke depan. Karena kenapa? Pertanyaan sederhana, Nabila apa yang paling dikhawatirkan pas sudah nikah? Yang paling dikhawatirkan apa ya? Dari cowoknya. Dapatnya mau kondo. Misalnya Aku apa? takutnya sih dapat cowok yang kasar sih Ustadz. Kasar. Main tangan. Nyakitin, yang main physical tangan. attack. Selain itu apa lagi? Selingkuh, bagus. Karena kenyataan yang kita lihat begitu kan ya. Yes. Pertanyaan itu sederhana. Kalau cowok pacaran sama cowok selingkuh, sama atau beda? Feren. Maksudnya sama atau enggak orang? Nah, cowok selingkuh sama cowok pacaran sama nggak? Cowok selingkuh sama orang? Beda sih. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya yang satu pacaran, yang satu selingkuh. Nah, gue kasih tau lihat ya. Gitu. Coba kita lihat ya. Cowok selingkuh sama cowok pacaran itu sama. Satu, sama-sama nggak punya komitmen. Ya kan ya? Okay. Jadi orang pacaran kan dia kan nggak punya komitmen tuh. Orang-orang selingkuh juga nggak punya komitmen. Paham kan ya maksudnya kan ya? Artinya mereka sama-sama terus kemudian berhubungan dengan orang yang lain tanpa ada ikatan. Sama kan ya? Orang pacaran nggak ada ikatan. Ditanya kapan nikah? Maybe yes, maybe no. Atau Mei tahun kapan gitu kan ya? Orang-orang yang selingkuh juga sama. Mereka juga nggak ada komitmen. Tapi kan kalau kayak gini, ini itu teknikalitas. Betul. Menurut gua. Kalau nikah kan memang udah ada formal dokumennya, Betul. teknisnya gitu-gitu. Kalau pacaran itu kan lebih kayak koneksi mungkin psikologis ya. Iya betul. Kayak secara mental, secara betul. perasaan dan lain-lain. Kalau orang pacaran di modern civilization ya mereka ngerasa ada komitmen. Itu komitmen verbal terhadap bersama. Betul. Gitu loh. Ini sebagai kayak trial run-nya sebelum mereka ya udah komitmen on paper gitu. Betul. Karena pas udah on paper itu udah harta lah, udah itulah udah semua kan gitu. Jadi menurut gue sih beda sih. Kalau mungkin di modern civilization ya pacaran tuh ya basically ada komitmennya tapi ya verbal. Orang selingkuh juga ada komitmen. Bener. Kalau enggak mereka maksudku itu. Jadi komitmennya yang selingkuh sama komitmennya pacaran itu sama. Cuma ke orang yang berbeda. Cuma mungkin baik konsep itu beda. Karena kalau selingkuh kan artinya kita deviasi nih. Betul. Bilangnya komitmen sama sini tapi ternyata ke yang lain. Kalau pacaran kan sama-sama komit yang ini sama-sama komit yang ini. Gitu. Ya, artinya begini maksudku. Contoh gini ya. Ketika kita pacaran misalnya ya. Pacaran ini kan tidak ada komitmen sampai kayak nikah kan ya. Benar. Nah, selingkuh juga sampai di titik itu. Benar. Artinya yang aku mau katakan adalah kalau ada orang yang sudah pacaran, kita lagi ngelatih dia untuk selingkuh sebenarnya. Karena ketika dia pacaran nih, nggak ada kemudian izin dari bapaknya, nggak ada kemudian sebuah janji yang jelas atau on paper dan segala macam, dia kan bisa berbuat begitu dengan cewek yang lain setelah kita nikah. Karena dia bisa berbuat seperti itu pada kita juga pas kita pacaran. Paham maksudnya? Berarti gini Ustadz, ketika ada orang yang nikah dengan komitmen kepada Allah kan, ketika ijab kabul, betul. Dia sampai bisa selingkuh, berarti awal nikahnya nggak didasarkan dengan hal yang baik awalnya. Benar. Berarti mungkin ada sesuatu yang terjadi sebelum dia nikah. Itu sudah dia latihan sebenarnya. Jadi dia udah terbiasa untuk berbuat sesuatu tanpa ada konsekuensi. Atau dia nggak ngitung konsekuensinya. Nah berarti kita nggak boleh rely on human. Karena gini problemnya. Kalau pacaran itu adalah benar menjadi sebuah jalan untuk mengenal pasangan, harusnya kan tidak ada perceraian harusnya. Tapi negara-negara yang paling bebas justru negara-negara yang paling tinggi tingkat perceraiannya. Benar nggak? Emang orang yang ta'aruf ada jaminan nggak mungkin cerai? Nggak ada. Nanti kita lihat bedanya. Oke, kalau gitu kita lihat ya. Orang yang nikah, ternyata dia cuma satu tuh problematikanya. Cuma satu tuh yang dia anggap sebagai satu ikatan atau komitmen tadi. Itu adalah dia janji mau nikah. Sama seperti orang-orang diselingkuhi itu, orang yang berselingkuh, dia janji mau nikahin ini. Tapi kan kamu sudah punya istri. Nantilah kita atur. Jadi mereka nggak pikir panjang tuh. Yang penting kenikmatan di depan, nanti di belakang urusan nanti. Nah maka kalau ada orang pacaran nih, dia akan lebih mudah untuk selingkuh daripada orang yang kemudian dia nggak pacaran. Berarti kita harus tahu dulu nilai yang diambil nih. Berarti yang kita dapat apa? Satu adalah kalau orang pacaran itu dia lebih mudah untuk selingkuh ke depan karena aktivitasnya sama antara pacaran dan selingkuh. Yang pertama. Yang kedua, pacaran tidak membuat orang jadi kenal orang. Berapa banyak kita kemudian lihat orang pacaran, terus kemudian ketika dia sudah nikah, apa kata dia?
Tapi oke. Iya. Ini Tapi kita aku ini gue jujur Nggak banyak apa-apa. banyak challenge ya. Nggak apa-apa, Banyak challenge ya. bagus. Karena gue takut jujur. Iya, betul. Takut nikah. Sampai sekarang takut nikah. Oke. Takut salah pilih. Betul. Makanya gue tuh tipe yang kayak harus bener-bener kalau bisa psikoanalisis mantan calon istri gue psikoanalisis Betul. Gue bikin analisanya dan lain-lain. Karena semuanya harus share dulu nih sebelum gue nikah nih. Karena gue gak mau nikah habis itu gue cerai gitu loh. Nah kita belum bahas ta'arufnya. Kita baru bahas tentang bahwa bahwa pacaran tidak works untuk mendapatkan atau mengenal orang. Sebenarnya kalau secara statistik itu benar. Orang-orang yang bebas atau yang pacaran habis itu most likely bisa cerai. Karena mereka udah diajari sama menjalankan suatu hubungan tanpa komitmen yang keras. Gue ngerti. Tapi di satu sisi itu kan apa proses yang salah, apa orangnya yang salah gitu. Kalau misalnya gue pacaran, tapi dengan intensi memang gue bener-bener mau make sure dan berkomit gitu misalnya. Walaupun ada celah dosa dan lain-lain gitu. Bagus tuh. Anggap berarti bukan pacaran yang salah, tapi orang yang menjalankan pacaran yang salah dong. Nah, lebih kepada gini, bukan pacaran berarti yang kita jadiin berarti berkenalan yang tidak salah. Berkenalan. Sepakat ya? Berarti kan ini kan gini, pacaran ini kalau dalam terms Indonesia adalah berkenalan supaya kita nggak salah pilih pasangan kan ya. Berarti berkenalan yang penting kan, bukan pacarannya kan ya. Nah, karena pacaran ada banyak aktivitas-aktivitas yang pasti nanti akan ke sana. Contoh begini ya. Kalau kita bicara tentang laki-laki yang normal, pasti laki-laki pengen lebih dong. Maka aku bilang kalau ada orang 3 tahun udah pacaran misalnya, masih pegangan tangan, aku bilang coba cek itu laki-laki normal atau enggak. Karena kalau normal, pacarannya ibaratnya didasari nafsu gitu Ustaz ya. Kalau laki-laki normal pasti begitu. Karena contoh kayak gini ya. Contoh misalnya kayak gini. Orang sudah nikah ya. Wajar nggak kalau dia nafsu? Sama istrinya boleh nggak? Boleh, karena ada cewek di situ dan laki-laki normal ketika dia ngelihat cewek pasti ada terangsangnya kan gitu kan ya. Maka ketika dia kemudian pacaran, itu menutup kemungkinan nggak itu terjadi? Sangat tidak harusnya sih. Gitu kan ya. Nah artinya justru tujuan kenalan ini menjadi kontraproduktif dengan pacaran ini, karena pasti terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Makanya kalau ada orang bilang enggak aku bisa jaga, aku bilang I don't think so. Karena terlalu banyak ruang-ruang itu yang memungkinkan itu terjadi gitu maksudnya. Nah berarti pacaran tidak menghantarkan kepada tujuannya. Nah sekarang aku mau kasih alternatif nih. Oke. Gimana kalau kita bisa kenalan, tapi kita bisa meminimalisir seluruh efek-efek yang jahat yang lu bilang tadi. Contoh misalnya. Benar boleh saya potong nggak? Ya, berarti pacaran untuk berkenalan. Kalau definisinya untuk berkenalan biar nggak salah pilih itu oke. Itu oke. Tapi karena pacaran sekarang di Indonesia pada umumnya adalah untuk misalnya. Hampir semua. Kenapa ketawa sih? Itu normal sih. Iya oke, anggap gitu kan. Itu yang salah karena jadi suatu proses membuat banyak celah untuk berdosa yang ujung-ujungnya tidak menyampaikan ke tujuan. Betul. Gitu kan. Maka kita perlu konsep lain daripada pacaran dalam tanda kutip. Berarti harusnya bukan pacaran. Tapi yang haram itu bukan pacaran harusnya kalau secara teknis ya. Benar. Yang haram itu aktivitasnya. Celah untuk membuat aktivitas berdosa. Betul. Tapi kalau berkenalan untuk memastikan bahwa dia bakal jadi pasangan yang tepat itu nggak salah. Itu haram. Ta'aruf. Tapi dulu Ustaz waktu aku pacaran juga, aku tuh seringnya ngajak mama bareng bertiga. Oh itu udah konsep ta'aruf berarti. Tapi aku ngertinya ya udah pacarannya ngajak keluarga aja. Berarti itu bukan pacaran. Tapi pas aku, jadi kan pacaran sebenarnya cuma kata aja kan? Ya kan? Bisa kita bilang pacaran minus aktivitas-aktivitas yang haram itu sama dengan ta'aruf. Aku baru tahu itu pas aku udah pakai hijab sih Ustaz. Tapi katanya nggak boleh nonton Netflix. Lu pasti dapat dari TikTok lu ya. Lu pasti dapat dari TikTok lu ya. Nggak boleh nonton bioskop dan lain-lain. Kayak berduaan gitu maksudnya. Nah, jadi kita lihat dulu nih. Tapi ajak mama. Ya udah kalau nonton bioskopnya beda tempat duduk. Nah, ada lu misalnya, terus calon lu dan ada mama di sini. Harus ada mama di tengah-tengah. Ya nggak di tengah-tengah juga temen, sih. Intinya kayak nggak boleh harus di tengah-tengah, pokoknya nggak boleh nempel gini kan. Kenapa ada Ustadz Felix di antara kita? Oh gitu. Oh gitu. Bercanda. Oh gitu. Ya. Oke, langsung. Jadi gue dari tadi cuma nyari angle biar bisa clippingnya viral aja. Padahal gue kan cuma bercanda doang. Iya. Bercanda guys, bercanda. Gue sama Umu Lila dulu juga bercanda. Bercanda. Iya. Di balik bercanda ada keseriusan yang mendalam. Diterusin malah. Keseriusannya siapa? Udah gua sapu. Kan ada dua lo soalnya nih. Tante Berarti lu dari bilang dulu Nabila nih. sama Tante Remang boleh diskusi tuh. Tante Nabila sama ruang belakang. Bercanda. Iya. Bohong guys. Tolong ya. Jadi gini ya. Matanya berbohong. Berarti kita harus definisikan dulu yang haram apa.
Ya kan ya. Berarti kan kalau pacaran sebenarnya nggak ada masalah kan ya. Asal kemudian nggak ada aktivitas-aktivitas yang haram. Makanya kalau aku lebih suka menggunakan kata pacarannya diganti dengan ta'aruf. Nah seperti itu. Nah tapi kita bahas dulu ya. Berarti benar kata lu sebenarnya. Jadi kalau aktivitas-aktivitasnya nggak ada yang haram, sebenarnya itulah yang namanya ta'aruf.